Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Amma ba'd. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Sahla Kadi Muhammad Lobake. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Thayyib, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas saya dengan judul Alamatut Tarkim atau tanda baca. Alamatut Tarkim atau tanda baca dapat didefinisikan sebagai simbol-simbol khusus yang ada dalam tulisan. Dengan adanya tanda baca, maka bacaan atau tulisan tersebut akan mudah dipahami oleh orang lain. Alamatut Tarkim atau tanda baca dapat digunakan dalam tulisan guna untuk menunjukkan waktu, untuk berhenti, melanjutkan, dan memulai bacaan, serta memunculkan intonasi bunyi dari bacaan tersebut. Kemudian, dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama keterampilan menyimak atau maharatul istima', kemudian keterampilan berbicara atau maharatul kalam, keterampilan membaca atau maharatul qiraah, dan keterampilan menulis atau maharatul kitabah. Dari keempat maharat tersebut, maharah al-kitabah dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang cukup rumit di antara jenis-jenis berbahasa lainnya. Karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat, akan tetapi juga untuk mengembangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Kemudian berikutnya yaitu fungsi tanda baca. Yang pertama, untuk mengatur adanya jeda. Yang kedua, mengatur intonasi saat membaca. Dan yang ketiga, untuk memberikan penegasan sebuah kalimat. Kemudian yang berikutnya yaitu macam-macam alamatut tarkim atau tanda baca. Baik, di sini saya hanya membahas 3 tanda baca, yaitu yang pertama an-nuqta yang dilambangkan dengan titik, yang kedua al-fasilah yang dilambangkan dengan koma, dan yang ketiga an-nuqtatani yang dilambangkan dengan titik berganda. Baik, yang pertama yaitu an-nuqta. Tanda baca an-nuqta dilambangkan dengan titik. Bisa digunakan untuk berhenti dalam ucapan atau bacaan. Tanda baca ini diletakkan di akhir kalimat yang maknanya telah jelas dan lengkap dan tidak membawa arti seru atau pertanyaan. Contohnya, Fatimah ta'allamul lughal arabiyyah. Contoh di atas ini maknanya sudah jelas dan lengkap, yaitu Fatimah belajar bahasa Arab. Kata ini tidak menimbulkan pertanyaan. Ini adalah contoh dari an-nuqta atau tanda baca. Kemudian yang berikutnya yaitu al-fasilah. Apa itu al-fasilah? Al-fasilah adalah sebuah tanda baca yang dilambangkan dengan koma. Tanda ini bisa digunakan untuk berhenti sebentar dalam ucapan ataupun bacaan. Tanda koma digunakan dalam banyak konteks dan bahasa. Tanda baca ini paling umum digunakan dalam penulisan. Berikut adalah beberapa contoh letak yang lazim terdapat tanda baca ini. Di antaranya yaitu yang pertama, tanda baca ini diletakkan di antara kalimat-kalimat yang dianggap masih berkaitan. Nah, contohnya al-yaum adhabu ila suq li ashtari baydatun khubzatun wa qahwatun. Itu adalah contoh pertama. Dan yang kedua, tanda baca ini diletakkan di antara kata-kata yang berguna untuk menjelaskan macam atau bagian. Contoh, yanqasimu al-kalam salasatu aqsam, ismun wa fi'lun wa harfun. Itu adalah contoh kedua. Kemudian yang berikutnya yaitu al-nuqtatani. Apa itu an-nuqtatani? Yaitu tanda baca yang dilambangkan dengan titik berganda. Tanda baca ini dituliskan pada beberapa tempat, yaitu yang pertama, dituliskan setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan.
Contohnya seperti berikut ini, yaitu Ahmad. Min aina anti ya Fatimah? Fatimah, ana minal maktab, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu dituliskan di akhir suatu pernyataan untuk menjelaskan kalimat sebelum tanda tersebut. Contohnya, al-kalam huwa lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Tayyib, mungkin itulah penjelasan dari tugas saya terkait dengan alamatut tarkim atau tanda baca. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.